Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang pada podcast pertama saya yang berjudul Siap Darling, Siap Sadar Lingkungan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sastra Zikra dari SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Saya adalah murid kelas 10. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus sadar akan lingkungan kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, Zikra mau kasih info dulu nih tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan. Menurut Sumarto, tahun 2001, lingkungan ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Di dalamnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik. Dari pengertian tersebut, interaksi antar manusia dan lingkungan tidak selalu berdampak positif loh. Ada kalanya interaksi tersebut menimbulkan dampak negatif, seperti menimbulkan bencana maupun kerugian-kerugian lainnya. Bencana yang bermunculan sebagai dampak dari buruknya kondisi lingkungan harusnya semakin menyadarkan kita akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan. Kesadaran lingkungan sangat penting, terutama bagi generasi milenial dan generasi Z. Ya, generasi kita sekarang ini, karena kita yang akan menjadi penerus bangsa. Jadi, sangat penting kita sadar akan lingkungan kita. Bila dikaji secara seksama dan mendalam, faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas dan rusaknya lingkungan disebabkan oleh pola pikir, sikap, dan tindak manusia serta sebagian nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang tidak mencerminkan sifat rasional dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengolahan lingkungan. Terus, gimana sih caranya untuk kita generasi muda aware sama lingkungan? Sebenarnya banyak banget loh hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Kita coba dari lingkup yang kecil dulu nih. Misalnya rumah, setelah itu sekolah. Caranya dengan mengurangi sampah plastik, menggunakan barang-barang reusable. Kita juga bisa mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless, mengganti kantong belanjaan plastik dengan kantong belanjaan yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang sangat sepele, padahal hal tersebut sangat berdampak bagi lingkungan kita. Kok bisa sih? Berdasarkan data penelitian dari Jena Jambek tahun 2015, seorang peneliti sampah dari Universitas Georgia, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina. Belum lagi, sampah plastik di Indonesia menjadi sumber utama penumpukan bobot sampah. Terlebih plastik diuraikan dalam waktu 1 milenium atau sekitar 1000 tahun. Hal itu juga berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia. KLHK juga menyebutkan plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo) dalam waktu 1 tahun saja sudah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Subhanallah, itu dalam 1 tahun aja loh teman-teman. Gimana kalau bertahun-tahun ataupun puluhan tahun? Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Permasalahan sampah plastik ini, apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan, maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non-organik 30-40%. Sementara itu, dari sampah non-organik tersebut, komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau yang biasa kita sebut kresek. Alhamdulillah, Balikpapan sudah tidak menggunakan plastik lagi sebagai kantong belanjaan, terutama di minimarket maupun supermarket. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2019 tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2019 tentang larangan pengguna plastik sekali pakai dan plastik kemasan seperti sedotan, styrofoam di kawasan wisata. Bertepatan pada perayaan HUT Kota Balikpapan 10 Februari 2020, perwali baru tersebut diberlakukan. Ini adalah suatu kebijakan yang sangat bagus untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terutama dalam mengurangi sampah plastik. Kalau bukan kita yang memulai, negara kita mau jadi apa? Maka dari itu, sangat penting membangun kesadaran akan lingkungan di sekitar kita, agar masyarakat lebih peduli dan cinta akan lingkungannya sendiri, sesuai dengan salah satu mutu lulusan SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan berkarakter peduli lingkungan. Semoga podcast ini bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita akan lingkungan. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.